Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Masih membahas mata pelajaran IPA kelas 8 untuk kelas 8 SMP semester 1 untuk part 2 bagian kedua. Dan kita masih membahas untuk bab 1 gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, masih masuk atau masih membahas pada konsep gerak, dan kita akan melanjutkan ke materi gerak lurus. Kita buka materinya, halaman 25. Oke, santriwan santriwati dan siswa-siswi semuanya, sebelum kita melanjutkan membahas materi gerak lurus ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan semuanya. Kita kemarin di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu perbedaan jarak dan perpindahan. Masih ingat semuanya apa ciri khas dari jarak dan perpindahan? Karena ini adalah kunci kalian semuanya ketika akan melanjutkan materi tentang gerak lurus ini. Kita mengingat kembali ya semuanya bahwa yang namanya jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Oke, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jarak lurus resultan atau jumlah dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Oke? Kita lanjutkan ya semuanya. Kelajuan atau secara matematis dapat ditulis V sama dengan S per T. Oke? Ini adalah kelajuan. Laju ya. Kelajuan, laju. Laju itu berarti didapatkan dari jarak dibagi siapa? Waktu. Bagus sekali. Waktu. Nah, kelajuan ini berarti berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan didapatkan atau diperoleh dari perpindahan dibagi siapa? Ya, dibagi waktu. Oke, gini ya. Jadi misalnya atlet pelari ini melewati lintasan dengan bentuk lingkaran. Oke, lintasannya dengan bentuk lingkaran. Ketika ditanyakan kelajuannya, maka jarak yang ditempuh berapa? Jaraknya adalah 30 meter, kemudian waktunya berapa? 6 sekon. Maka kelajuannya adalah 30 dibagi dengan 6, maka didapatkan nilai 5 meter per sekon. Ini adalah betul kelajuan. Tapi ketika ditanyakan kecepatan, maka dia didapatkan dari perpindahan dibagi waktu. Ketika pelari ini lintasannya berupa lingkaran, titik awal dan titik akhirnya sama. Maka dia tidak ada perpindahannya atau perpindahannya adalah 0, maka kecepatannya juga 0. Gitu ya. Berbeda ya antara kelajuan dan kecepatan. Oh iya, coba
kalian amati speedometer motor ataupun mobil. Kalau speedometer berarti itu alat untuk mengukur kelajuan atau kecepatan. Ayo, speed itu artinya speed itu artinya adalah laju. Jadi speedometer itu alat untuk mengukur kelajuan, bukan kecepatan ya, tetapi kelajuan, speed. Kalau kecepatan itu velocity. Oke, saya ulangi lagi. Speedometer itu berarti adalah alat untuk mengukur kelajuan. Berarti yang diukur di situ adalah jarak. Oke, jadi walaupun speedometer jarumnya bergerak, ataupun kamu menggerakkan motor ataupun mobilmu ke kanan ke kiri berpindah-pindah, tetapi yang diukur oleh speedometer itu bukan kecepatan tetapi adalah kelajuan. Begitu ya semuanya. Kita lanjutkan ya semuanya. Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kendaraan bermotor? Mengukur kelajuan kendaraan bermotor. Apakah benar dengan menggunakan speedometer? Bagaimana semuanya? Sudah bisa terjawab ya? Tadi kita sudah membahasnya di atas. Ternyata speedometer yang ada di kendaraan sekali lagi tidak mengukur kecepatan gerak benda, tetapi mengukur kelajuan. Oke. Perhatikan gambar 4.1. Perubahan kelajuan pada mobil yang sedang melaju. Oke, kita amati. Ini ada mobil dengan mobilnya satu tapi dia bergerak ya. Posisi pertama, posisi awal, posisi kedua kita amati jaraknya ya. Jarak, ini berarti jarak. Jarak antar mobil semakin lama semakin jauh, berarti ini ada perubahan jarak yang semakin bertambah atau jaraknya semakin jauh. Maka apabila ada perubahan jarak yang semakin jauh dalam selang waktu yang sama, mari kita lihat selang waktunya 0 ke 2 itu adalah 2 sekon, 2 ke 4 juga berapa? 2 sekon juga, 4 ke 6 berapa? 2 sekon juga, kemudian 6 ke 8 juga 2 sekon. Misal nanti ada speedometer lagi, speedometer yang selanjutnya berapa? Kalau selangnya 2 berarti 10 sekon gitu ya, kita misalkan. Dan ternyata untuk jarak yang semakin jauh tetapi dalam waktu yang sama yaitu 2 sekon untuk mobil ini, maka perubahan kelajuan mobil ini dinamakan sebagai GLBB gitu ya. Apa itu GLBB? Gerak lurus. B yang pertama, berubah beraturan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, mempunyai perubahan jarak yang semakin bertambah dan
dalam selang waktu yang sama. GLBP-nya karena jaraknya semakin bertambah, berarti ini gerak apa? GLBP yang apa? Dipercepat. Nah, ini adalah GLBP dipercepat. Terus bagaimana kalau kecepatannya konstan? Maaf, kelajuannya konstan, V-nya konstan. Konstan berarti sama ya, jaraknya sama terus, tidak bertambah, konstan, tetap. Maka ini yang dinamakan sebagai GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Oke, gitu ya semuanya. Kita lanjutkan ke bawah. Angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapatkah kamu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kelajuan sesaat? Berdasarkan gambar 1.4, dapatkah kamu menentukan kelajuan sesaat mobil pada saat 2 sekon, 4 sekon, dan 8 sekon? Oke, kelajuan sesaat. Kita kembali ke gambar ini lagi. Kelajuan sesaat itu dalam waktu 2 sekon tadi itu adalah kelajuan dalam selang waktu yang sangat kecil. Oke, kelajuan sesaat bisa kita definisikan ketika itu di posisi 2 sekon itu adalah kelajuan dalam selang waktu yang sangat kecil. Berarti kita amati semuanya di sini. Ini berarti V-nya berapa ini? V0 ya. Kecepatan, kelajuan di posisi awal V0 ini berarti 0 meter per sekon. Kemudian V1 ya, V1 nya berapa ini? 20 meter per sekon. Ini berapa ini? Ini V2 ya, V2 bertambah ya, tadi 20, ini 40 meter per sekon. Ini V3 berapa ini semuanya? 60 meter per sekon. Ini yang terakhir posisi keempat, V4. Ini udah 60. Di sini berarti ini adalah 80 meter per sekon. Oke. Jadi ini kelajuan sesaat adalah kelajuan dalam selang waktu yang sangat kecil. Selang waktu itu nanti akan ada yang namanya delta T. Delta T itu adalah T2 dikurang T1. Segitiga ini namanya delta. Iya, delta itu
perubahan. Nah, berarti ini kan berarti T1 nya berapa? Maaf, T0 nya 0 sekon, T1 nya 2 sekon, T2 4 sekon. Berarti kecepatan sesaat adalah kecepatan dalam selang waktu yang sangat kecil. Berarti di sini ini ada selang waktu yang sangat kecil, 2 sekon. Nah, disitulah yang dinamakan sebagai kelajuan sesaat. Kelajuan dalam selang waktu yang sangat kecil. Gitu ya semuanya. Mari kita lanjutkan kembali ke pembahasan berikutnya. Pada mobil tertentu biasanya dilengkapi dengan alat yang disebut dengan Global Positioning System atau GPS untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Perhatikanlah gambar 5.1 terlihat pada GPS mobil melaju dengan kelajuan yang tetap, yaitu 20 meter per sekon atau 72 km per jam. Tahukah kamu apa artinya? Oke. Apa artinya? Siswa-siswa, santriwan-santriwati semuanya, 20 meter per sekon. Jadi dalam setiap dalam satu sekon ini kita artikan 20 ini dulu ya. 20 meter per sekon itu adalah setiap satu sekonnya per sekon per detik dia melaju dengan kelajuan, dia menempuh jarak sejauh 20 meter itu. Atau kalau kamu menggunakan 72 km per jam, dalam setiap per jam mobil menempuh jarak sejauh 72 km. Itu arti dari 20 meter per sekon, ataupun 20 meter per sekon ini ketika dihitung itu sama dengan 72 km per jam. Oke, kita lanjutkan. Jika kelajuan mengukur jarak yang ditempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Oke. Di sini dikatakan delta S dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu. Berarti delta di sini, delta S delta itu adalah perubahan, delta S perubahan
sini ada S2 dikurangi S1. Gerak benda tiap satuan waktu T. Nah, di sini kelajuan dan kecepatan itu sama-sama disimbolkan dengan huruf V, tetapi dia mempunyai arti yang berbeda ya. Tadi kalau kelajuan itu dipengaruhi jarak dan kecepatan dipengaruhi oleh perpindahan. Nah, untuk kecepatan simbolnya sama-sama V, tetapi untuk V-nya kecepatan itu ditandai dengan ada tanda panah di bagian atasnya. Karena panah ini menunjukkan dia adalah vektor. Vektor itu sesuatu yang mempunyai arah dan mempunyai nilai. Mempunyai arah dan nilai. Ini tanda panah di atasnya. Sama dengan V sama dengan delta S, tadi perubahan per T waktu. Kita lanjutkan ke bawahnya. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada GLB besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai simbol V. Nah, ini tadi ya yang saya bahas. Jadi kecepatan dan kelajuan simbolnya tetap menggunakan huruf V kecil dan satuannya sama, yaitu meter per sekon. Meter secara SI, satuan internasional, adalah meter per sekon. Catat ya semuanya. Ayo kita selesaikan number 1, soal nomor 1. Lengkapi double bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan berikut. Oke, ini ada sekali. Oke, ini ada double bubble map di sini. Dia meminta kita untuk melengkapi titik-titik yang kosong. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang kosong. Mari coba semuanya kita lengkapi ya bersama-sama. Di sini kelajuan, kecepatan. Untuk bubble yang pertama berkaitan dengan jarak tempuh. Ini untuk kelajuan. Berarti kalau kecepatan berkaitan dengan apa semuanya? Apa? Ya, perpindahan. Pelan-pelan ya saya ya. Susah sekali. Coba lagi. Keluar apa ya? Perpindahan. Oke, kejawab 1. Kemudian perpindahan ini di sini V ada vektornya sama dengan untuk kecepatan
delta S per delta T. Maka kalau kelajuan bagaimana semuanya? Ya, V-nya cukup V seperti ini saja. V sama dengan S per T. Kita mengingat lagi ya, di kecepatan ini tanda panah di atas huruf V ini adalah menunjukkan vektor adanya. Dengan adanya vektor ini menunjukkan bahwa kecepatan itu mempunyai arah dan nilai, sedangkan kelajuan V-nya tanpa vektor tetapi namanya skalar, dia hanya menunjukkan nilai saja tanpa adanya arah. Oke, kita lanjutkan. Ini kelajuan, alat ukurnya adalah speedometer. Betul, untuk kecepatan ada yang tahu semuanya? Tadi di atas sudah kita bersama-sama, kalau kecepatan kan berasal dari kata velocity, berarti alat ukurnya adalah V velocitometer. Nah, begini ya. Kita lanjutkan semuanya. Contoh untuk kelajuan speedometer berarti pada mobil ya, mobil. Ataupun apa? Motor. Terus kalau kecepatan contohnya, kalau kecepatan berarti gerak yang dia menunjukkan adanya arah dan nilai. Berarti misalnya bergerak dari timur ke barat, barat ke utara gitu ya misalnya ya. Jadi dia menunjukkan adanya arah, dari timur ke barat, barat ke utara. Jadi ada menunjukkan arah, misalnya dari timur ke barat dengan kecepatan 40 meter per sekon. Ada nilai, ada arah. Kemudian dilanjutkan dari arah barat ke utara, misalnya 60 meter per sekon. Ada arah dari barat timur ke barat, barat ke utara, sejauh dengan kecepatan 60 meter per sekon. Nah, di sini kecepatan ini menunjukkan adanya arah dan nilai, vektor namanya, arah dan nilai. Oke, gitu ya semuanya. Ini untuk soal pertama sudah kita selesaikan bersama-sama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini dia. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada tabel di sini menunjukkan waktu. Satuannya sekon 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini konstan ya, tetap. Kemudian jaraknya juga 0. Kemudian 0 ke 2, 2 ke 4, 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Berapa masing-masingnya? Ini selisihnya 2, 2, 2, 2, 2. Karena konstan, 2 terus konstan, maka ini juga waktunya
0 ke 1 berapa? 1. 1 ke 2 juga 1. 2 ke 3 juga 1. 3 ke 4, 4 ke 5. Semuanya 1, 1, 1, 1. Ini namanya konstan. Kalau konstan, maka gerak di sini dinamakan sebagai GLB. Apa? Ayo kita ingat bersama-sama, apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Oke, karena konstan baik waktu dan jaraknya, otomatis V-nya juga akan kelajuan ya, tanpa adanya panah ya. Lajuan berarti S per T. S-nya jaraknya konstan ya, semuanya berapa? 2. T-nya berapa? T-nya juga konstan, berapa? 1. Berapa hasilnya? 2 bagi 1, 2. Apa satuannya tadi? Meter per sekon. Sekon ya ini ya. Nah, tabel 1.1 ya, tabel yang kita bahas tadi tersebut menunjukkan besarnya jarak dan waktu, oke, yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung kelajuan sepeda pada sekon kedua. Ini sekon kedua. Kemudian kelajuan sepeda pada sekon keempat, kelajuan sepeda pada sekon kelima. Kelima. Mungkin ini perlu dipertanyakan ini, karena tidak ada angka 5. Nah, pada dasarnya ketika tabel ini sudah kita ketahui bahwa itu GLB, maka kelajuan sepeda baik di sekon kedua, 4, ataupun 6, 8, 10 itu semuanya nilainya sama, yaitu berapa? 2 meter per sekon. Jadi ini hasilnya untuk A, B, C itu nilainya sama, yaitu berapa? 2 meter per sekon. Alasannya apa? Karena GLB gerak lurus beraturan. Kemudian untuk D, percepatan yang dialami benda. Di sini yang ditanyakan adalah percepatan. Saya tulis di sebelah sini percepatan itu A itu dari kata acceleration. Acceleration atau percepatan. Percepatan ini dengan delta V per delta T sama dengan misalnya V2 per V1. Berapa ini delta T-nya? Delta T 2 min T 1. Untuk V-nya tadi, V untuk GLB ya, V untuk GLB tadi kan V-nya untuk di semua jarak di setiap waktu itu sama 2, berarti mau V2 ataupun V1 karena ini GLB maka nilainya sama, berapa? 2 dikurangi 2 per T2 dikurangi T1. Misalnya kita ambil dari T ini ya, T1 dan 0, boleh juga 2 dan 1 atau 3 dan 4, kan selisihnya sama semua, yaitu hasilnya tetap 1. Tapi kita misalkan ini ya, dari 2 ke 1 ya, 2 ke 1. 2 dikurang 2 berapa? 0 dikurangi 1, hasilnya berapa? 0.
Oke, 0 di sini dengan percepatan yang nilainya 0, A, acceleration atau percepatan yang nilainya 0, maka dapat kita simpulkan bahwa dari GLB ini dengan V yang konstan, kecepatan yang kelajuan yang konstan, itu tidak ada, ini ya, tidak ada perubahan percepatan. Oke, bisa kita simpulkan ya, berarti yang namanya gerak lurus beraturan itu V-nya konstan, V-nya konstan atau tetap, dan percepatannya, accelerationnya, kelajuannya konstan, dan percepatannya adalah 0 atau tidak ada perubahan percepatan. Oke ya semuanya, dari dua soal ini bisa memperjelas. Kita lanjutkan lagi. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Perhatikan gambar 1.6. Gambar 1.6. Perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau, dan mendekati lampu merah. Oke, kita amati. Ini ada mobil, ini lampu hijau sisi kiri, dan sisi kanan lampu merah. Dan ternyata ketika mobil ini menjauhi lampu hijau, maka akan dipercepat. Menjauhi lampu hijau itu dipercepat, sedangkan mendekati lampu merah dia akan diperlambat. Oke. Gambar 1.6 menunjukkan mobil sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat. Lampu hijau ya, lampu hijau menjauhi lampu hijau maka akan dipercepat. Sedangkan mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Ini mendekati lampu merah. Percepatan atau perlambatan, oke, ada percepatan, ada perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dengan adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh arah speedometer atau angka yang ditunjukkan pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, ini dia. Akselerasi atau percepatan sama dengan delta V. Delta itu perubahan, delta V per delta T, perubahan T, perubahan waktu, dengan delta V sama dengan VT dikurangi V0. Oke, dengan ini keterangannya ya. A, akselerasi atau percepatan, satuannya meter per sekon, hati-hati ada kuadratnya. Kalau kecepatan atau kelajuan itu meter per sekon saja, tapi untuk percepatan, akselerasi disimbolkan huruf A kecil, itu meter per sekon kuadrat. Delta V, perubahan kecepatan, M satuannya meter per sekon. Oke. Delta T
perubahan waktu, satuannya sekon. VT, kecepatan akhir, meter per sekon ya, kecepatan meter per sekon. Kemudian V0, kecepatan awal, satuannya juga meter per sekon. Oke, ketika kalian semuanya mempelajari GLBB ataupun GLB, tadi di atas sudah kita pelajari bersama, untuk kecepatan ataupun kelajuan sama-sama disimbolkan dengan huruf V ya. Jadi jangan bingung ya. Oke, kita catat ya. Jangan sampai terlupakan. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Oke, ini dia. Ayo kita diskusikan. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam. Diperlambat sampai 0 berarti sampai berhenti ya. Dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti pada tabel 1.2. Tabelnya ini ada di bawahnya. Oke. Berapa perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Coba diskusikan dengan teman sebangkumu. Kita bahas ya semuanya. Mobil. Saya coba gambar mobil. Mobil pertama bergerak dengan kecepatan, ini V-nya, kecepatannya, berarti V0 ya, kecepatan awal, V0 sama dengan 72 km per jam. Atau sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian dia bergerak. Sehingga mobil ini diperlambat mengalami perlambatan, berarti VT sama dengan 0 km per jam, mengalami perlambatan dalam selang waktu dari posisi 1 ke posisi 2 ini. Dia selang waktunya adalah 5 sekon. Ini 5 sekon ya, satuan waktu sekon. Oke, dari sini santriwan-santriwati semuanya, ini kok ada 72 km per jam atau 20 meter per sekon, ini apa maksudnya? Oke, saya jelaskan, tidak usah khawatir. Jadi begini, satuan kecepatan itu secara SI itu kan meter per sekon. Jadi bagaimana mengubah atau mengkonversi 72 km per jam menjadi meter per sekon ya. Jadi 72 dari kilometer menjadi meter. Saya tulis di sini meter ya.
Meter itu kan berarti dikali berapa? 1000. Kilometer, hektometer, diameter, meter. Turun 3 kali, berarti dikali 1000. Nah, jam ini kan per ya, dibagi per jam menjadi sekon. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti 60 kali 60 berarti berapa? 3600. Oke, sama dengan, saya ganti warna. Nolnya kita coret ya, 2 kita coret 72 bagi 36 berapa? Bisa didapatkan, dapat 2 ya. Ini masih ada nolnya 1, berarti hasilnya adalah 20 meter per sekon. Oke, begitu ya. Mendapatkan 20 meter per sekon dikali 1000 dibagi 3600. Oke. Nah, kemudian untuk yang ini 0 km per jam, 0 km per jam berarti sama dengan berapa untuk dijadikan meter per sekon? Ya, tetap 0 meter per sekon. Karena kenapa kita harus mengubah ke meter per sekon? Karena selang waktu di sini dia dimintanya dalam satuan sekon. Oke, jadi ketika kita akan mencari yang namanya percepatan, tadi percepatan apa? Acceleration. Acceleration sama dengan apa semuanya? Delta V per delta T sama dengan delta itu berarti VT min V0 per TT min T0 sama dengan VT berarti berapa VT-nya? 0 dikurangi V0-nya tadi jangan bukan 72 km per jam ya, tapi gunakan yang 20 meter per sekon. 20 meter per sekon per berapa ini T-nya? T-nya berarti tadi 5. 5 berarti awalnya adalah 0. Oke, kita hitung di sini ya semuanya untuk percepatannya karena tidak muat. Berarti A sama dengan 0 dikurangi 20 min 20 dikurangi dibagi per 5 dikurang 0 5 negatif 20 dibagi 5 A sama dengan negatif 4. Satuannya apa? Meter, tidak kelihatan. Meter per sekon, ada kuadratnya. Kenapa negatif? Jadi negatif itu menunjukkan adanya perlambatan. Nah, betul kan tadi mobilnya itu awalnya mempunyai kecepatan 20 meter per sekon, di sini ada kalimat diperlambat. Nah, jadi negatif di sini menunjukkan adanya perlambatan. Ini ya tadi kita sambung ke sini.
Jadi jawabannya adalah untuk percepatan itu adalah negatif 4 meter per sekon kuadrat. Negatif di sini menunjukkan bahwa mobil mengalami perlambatan. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Disediakan tabel 1.2 waktu dan jarak tempuh mobil V0 20 meter per sekon, ini T-nya, ini VT-nya. Oke, soalnya tadi ya masih kita ingat bersama untuk A, akselerasi percepatan itu adalah delta V per delta T. Terus oke, ini ada perubahan kecepatan. Kalau kita amati dari 20 ke 16, 16 ke 12, 12 ke 8, 8 ke 4, kemudian 4 ke 0, berarti ini perubahan kecepatannya itu mengalami perlambatan ya, karena semakin menurun angkanya. Oke, ini tadi berarti VT min V0 per T min T0. Oke, sama dengan ini berarti V0 ya. V0 ini berarti VT. VT-nya berarti 16, ini 16, V0-nya 20 per T, TT-nya berarti 1 min T0-nya 0. Berapa hasilnya? 16 dikurang 20 negatif 4, 1 dikurang 0 1, berarti negatif 4 dibagi 1 1 gitu ya. Berarti hasil A percepatannya adalah negatif 4 meter per sekon, jangan lupa kuadrat. Oke, sama ya dengan hasil tadi yang di atas. Hasil percepatannya, velocity-nya, percepatan itu adalah negatif 4. Negatif di sini menunjukkan bahwa mobil mengalami perlambatan. Kita lanjutkan ke bawah. Setelah melakukan diskusi, apakah kamu telah menemukan besarnya perubahan kecepatan dalam setiap sekonnya? Besar perubahan kecepatan. Menemukan? Kita cek. Menemukan ya. Kecepatannya tadi berubah 20 ke 16, 16 ke 12, 8, 4, 0. Ini kecepatannya mengalami perubahan. Tetapi percepatannya dalam setiap kecepatan itu adalah mengalami perlambatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.2, dapat diketahui besar perlambatan mobil adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke, sama ya tadi ya. Nilai tersebut diperoleh dari, ini tadi sudah. Oke, tadi sudah dijelaskan. Ini juga sama. Tadi hitungan kita negatif 4 meter per sekon kuadrat. Negatif di sini menunjukkan
adanya perlambatan. Ini nih, perlambatan. Karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap kecepatan dalam setiap sekonnya selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap. Percepatannya tetap. Sehingga mobil tersebut bergerak lurus, berubah beraturan. GLBB ada dua, GLBB dipercepat, GLBB diperlambat. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal. Horizontal itu mendatar, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Oke, untuk vertikal gini ya, vertikal atas bawah. Vertikal, semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan. Percepatan tetap konstan yaitu sebesar ini dia. Sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, satuan percepatan, tetapi ini adalah nilai konstan dari percepatan gravitasi yang nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan percepatan gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ini untuk kasus gerak pada benda yang bergerak secara vertikal. Kita lanjutkan. Ayo selesaikan. Sebuah pertanyaan pertama. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam sehingga bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah ini ada mobil mulanya diam. Kalau diam berarti V0 nya sama dengan 0 meter per sekon ya. Kemudian dia bergerak dipercepat, bergerak selama 30 sekon sehingga kecepatan mobilnya menjadi 72 km per jam. Oke, kita gambar mobil lagi. Mana mobil? VT sama dengan ini 72 km per jam. Tadi di soal-soal di atas, materi-materi di atas, ini
kita sudah bisa mengkonversinya ya. Nilai dari 72 km per jam ini hasil konversinya dalam satuan meter per sekon adalah 20 meter per sekon. Kelihatan tidak ini? Meter per sekon. Nah, jadi ini kita tulis 20 meter per sekon. Percepatannya, ayo semuanya bersama-sama. Percepatan berarti A akselerasi sama dengan delta V per delta T. Kemudian delta V berarti VT dikurangi V0 berarti 20 dikurangi 0 per waktunya adalah 30, berarti 20 dikurangi 0 20. Ini kita coret, hasilnya adalah 2/3 meter per sekon kuadrat. Dan untuk pertanyaan nomor 1, percepatannya kita temukan hasilnya adalah 2/3 meter per sekon kuadrat untuk percepatan soal pertama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Oke. Kita hapus dulu ya yang atas. Pohon kelapa. Pohon kelapa berbuah, sudah matang kelapanya. Oke. Jatuh ke bawah ya. Percepatan gravitasinya adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan buah setelah jatuh selama 3 sekon? Oke. Jadi T saat 3 sekon. Berapakah kecepatan? Oke, kita hitung ya. Tadi A sama dengan delta V per delta T. Ini delta VT min V0 per T min T0. Nah, A-nya di sini adalah percepatan
gravitasi. Percepatan gravitasinya adalah 10 sama dengan, berarti VT nya itu yang ditanyakan, VT V0 VT kurang ya, kurang, ini kan 0 per T nya adalah 3 min 0. Nah, maka ini untuk menyelesaikannya, untuk mendapatkan VT, maka ini perkalian silang ya, perkalian silang, maka didapatkan VT sama dengan 10 dikali dengan 3, karena VT dikurang 0 ya VT, 3 dikurang 0 ya 3. Jadi untuk mendapatkan nilai dari VT itu mengalihkan silang antara 10 dan 3. Jadi didapatkan hasil VT kecepatan buah kelapa tadi saat jatuh adalah T10 kali 3, berapa? 30 meter per sekon. Inilah hasilnya. Begitu ya semuanya.